Kita sudah membahas bagaimana letak geografis dan kondisi alam yang menjadikan Timur Tengah sebagai panggung ideal bagi lahirnya para nabi. Tapi ada satu hal penting yang sering luput dari perhatian. Allah bukan hanya memilih tempat, tapi Allah juga memilih bangsa. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa bangsa Arab? Mengapa Nabi terakhir diutus kepada masyarakat yang saat itu masih terbelakang, hidup dalam kejahilan dan penuh kezaliman? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi jawabannya cukup mengejutkan. Pertama, mari kita bicara soal bahasa. Bahasa Arab bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa ini adalah bahasa yang paling padat, indah, dan fleksibel. Satu kata saja bisa punya banyak makna, tergantung susunan dan konteksnya. Struktur kalimatnya kompleks tapi teratur, kaya dengan majaz, irama, dan nuansa. Maka tidak heran kalau Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, karena hanya bahasa ini yang mampu menampung kedalaman makna, keindahan sastra, dan kekuatan pesan yang dibawa oleh wahyu. Lalu bagaimana dengan masyarakatnya? Orang Arab pada masa itu memang bukan bangsa terpelajar seperti Romawi atau Yunani. Mereka tidak punya universitas ataupun perpustakaan yang megah. Mereka juga tidak dikenal sebagai bangsa ilmuwan. Tapi ada satu budaya yang mereka punya, dan budaya ini tidak dimiliki oleh bangsa lain, yaitu budaya lisan. Zaman dulu, orang Arab hidup dalam tradisi hafalan. Syair-syair panjang bisa dihafal oleh anak-anak kecil. Nasab keluarga dihafal turun-temurun. Cerita sejarah, kisah kabilah, peristiwa-peristiwa besar dituturkan dari generasi ke generasi. Jadi ketika wahyu turun dan Rasulullah mulai menyampaikan ayat demi ayat, masyarakat Arab sudah punya kemampuan alami untuk menyerap, menghafal, dan menyebarkannya. Bahkan ketika bangsa lain bergantung pada tulisan, orang Arab menjaga wahyu pertama kali dengan hafalan. Dan kemampuan itulah yang akhirnya menjadi pondasi kuat dalam menjaga keaslian Al-Quran hingga hari ini. Selain itu, masyarakat Arab juga punya karakter yang keras namun jujur. Kalau mereka tidak suka, mereka langsung terang-terangan. Tapi kalau mereka suka, mereka akan bela mati-matian. Mereka bukan bangsa yang mudah tunduk atau gampang terbawa arus. Tapi ketika hati mereka yakin akan sebuah kebenaran, mereka akan mempertahankan keyakinannya dengan seluruh jiwa dan raga. Dan keadaan bangsa Arab saat itu, meskipun rusak secara moral, mereka masih punya sesuatu yang bisa diperbaiki, yakni fitrah. Fitrah yang belum tertutupi oleh filsafat, politik, atau sistem ideologi yang rumit. Mereka masih polos dalam menyikapi kebenaran. Kalau mereka salah, mereka mengakuinya. Kalau mereka benar, mereka akan memperjuangkan kebenaran itu. Itulah mengapa ketika Al-Quran datang dan ketika Nabi Muhammad menyampaikan risalah, hati mereka bergetar, air mata mereka mengalir, dan jiwa mereka bergerak. Padahal sebelumnya mereka jauh dari kebenaran. Tapi ketika kebenaran datang, mereka langsung berubah total. Kita bisa melihat contohnya dari sahabat-sahabat besar seperti Umar bin Khattab atau Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma. Meski awalnya mereka adalah orang-orang yang keras menolak dakwah Nabi, tapi ketika cahaya iman masuk ke dalam hati mereka, seluruh hidup mereka berubah. Dan satu hal lagi, masyarakat Arab saat itu hidup dalam sistem kabilah, yaitu kelompok-kelompok besar yang punya kehormatan masing-masing, tapi tetap saling terhubung. Karena sistem kehidupan mereka yang berkabilah ini, ketika satu kabilah masuk Islam, berita itu langsung tersebar ke kabilah lainnya. Akhirnya, wahyu tidak hanya dijaga, tapi juga disebarkan dengan kecepatan luar biasa. Dan semua itu bermula dari karakter masyarakat yang secara kasat mata mungkin dianggap primitif.
Padahal, di balik itu semua, Allah telah menyiapkan mereka sebagai penjaga risalah yang terakhir. Kalau kita telusuri lebih dalam, ada pola lain yang tak kalah menarik untuk kita bahas. Banyak nabi lahir bukan di negeri yang damai, tapi justru para nabi dilahirkan di tengah kekacauan moral, kerusakan sosial, dan sistem hidup yang bobrok. Coba kita lihat ke Mesir. Nabi Musa diutus ketika kezaliman Firaun sedang merajalela. Di masa Nabi Luth, kaumnya terjerumus dalam penyimpangan moral. Dan puncaknya ketika Nabi Muhammad diutus kepada bangsa Arab yang hidup dalam keadaan jahiliyah. Anak perempuan dikubur hidup-hidup, orang miskin tidak punya hak, perempuan hanya menjadi objek, dan perang antar kabilah terus terjadi, seakan tanpa akhir. Tapi justru di tengah kegelapan inilah Allah menurunkan cahayanya. Itu karena tugas seorang nabi bukan sekedar menjadi guru atau pengajar, tapi menjadi agen perubahan, membawa cahaya, dan memperbaiki tatanan masyarakat dari akarnya. Dan kawasan Timur Tengah, khususnya Jazirah Arab, adalah tempat yang haus akan kebenaran. Mereka siap ditempa oleh wahyu, meski keras kepala di awalnya. Nabi memang lahir di sana, tapi kebenaran yang dibawanya ditujukan kepada seluruh umat manusia. Dan disinilah kita berdiri hari ini. Meskipun kita bukan orang Arab, bukan keturunan para nabi, tapi satu hal yang pasti, cahaya itu telah sampai kepada kita. Risalah yang dulu turun di tengah padang pasir, kini sudah menerangi rumah-rumah kita, masjid-masjid kita, dan hati setiap muslim di seluruh dunia. Dan sekarang kita bukan hanya penonton sejarah, kita adalah pewaris risalah itu. Pewaris amanah yang telah dijaga dengan darah, air mata, dan pengorbanan para nabi, serta generasi pertama umat ini. Semoga kita bisa menjaga amanah ini, dan semoga kita bisa bertemu dengan Nabi di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.